Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kabarnya baik semua. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya ibu akan melakukan presensi berdirian dulu ya. Nanti kalau kalian hadir, angkat tangan dan bilang hadir gitu ya. Ya, Bu. Baik, Bu Yana Supriyatu Solihah, Hadir, Bu. Siti Nurkayati, Hadir, Bu. alhamdulillah hadir semua. Baiklah anak-anak, pada kegiatan hari ini kita masih belajar terkait tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan color di sekitar kita. Apakah ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Saya, Bu, masih ingat kemarin kita itu belajar tentang perpindahan panas secara konveksi. Nah, ya benar sekali Siti. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang konveksi. Apakah ada yang masih ingat apa itu konveksi? Saya, Bu. Konveksi itu adalah peristiwa perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat terataranya. Ya, bagus Bu Yana. Nah, pada pembelajaran kali ini kita juga masih belajar tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, anak-anak ketika kita berada di luar ruangan dan terkena sinar matahari, kita dapat merasakan panasnya sinar matahari. Nah, peristiwa itu apakah contoh dari peristiwa konveksi? Bukan, Bu, itu bukan contoh peristiwa konveksi. Sepertinya masih ada perpindahan panas dengan cara yang lain, Bu. Iya, benar Siti. Peristiwa itu bukan merupakan contoh konveksi, tapi ada peristiwa perpindahan panas yang lain, yaitu dengan cara radiasi. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai pokok-pokok informasi dalam teks eksplanasi, serta kita akan belajar tentang perpindahan panas secara radiasi. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan membaca teks eksplanasi, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi tentang perpindahan panas secara radiasi dengan tepat. Setelah membaca teks eksplanasi, siswa dapat membuat ringkasan dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Dengan melakukan pengamatan, siswa dapat menjelaskan pengertian perpindahan panas secara radiasi dengan tepat. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan contoh peristiwa perpindahan panas secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah melakukan pengamatan, siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang perpindahan panas secara radiasi dengan benar. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, kalian tahu gak sih, mempelajari perpindahan panas secara radiasi itu mempunyai banyak manfaat loh. Seperti pada waktu kita berada di dekat api unggun, badan kita akan terasa hangat. Kemudian panas dari sinar matahari dapat mengeringkan pakaian, dapat mengeringkan ikan, dan dapat membantu proses pembuatan garam. Nah, banyak banget kan manfaat dari mempelajari perpindahan kalor secara radiasi. Oleh karena itu, kita harus semangat dalam mempelajari materi ini. Sebelumnya, Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Anak-anak, apakah kalian pernah duduk di sekitar api unggun? Pernah, Bu. Ketika duduk di sekitar api unggun, apa yang kalian rasakan? Hangat, Bu. Ya, badan kita akan terasa hangat ketika duduk di dekat api unggun. Padahal apinya tetap di
posisinya, dan posisi kita juga tidak berpindah serta tidak ada benda yang menjadi penghantar. Akan tetapi panas dari api unggun kok bisa sampai ke tubuh kita ya? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Ya, panas api unggun bisa sampai dan menghangatkan tubuh kita karena melalui proses perpindahan kalor secara radiasi. Nah, apakah kalian tahu apa itu peristiwa perpindahan panas secara radiasi? Belum tahu, Bu. Nah, jika kalian belum tahu, sekarang coba bacalah teks eksplanasi yang berjudul perpindahan kalor secara radiasi. Kalian baca bersama-sama ya. Perpindahan kalor secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Nah, anak-anak, teks yang kalian baca tadi merupakan contoh teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Secara umum, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang suatu hal. Nah, di dalam teks eksplanasi terdapat pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi itu apa sih? Pokok-pokok informasi merupakan hal-hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks bacaan. Pokok-pokok informasi menjadi inti dari informasi yang disampaikan atau dipaparkan. Pokok-pokok informasi disebut juga dengan informasi penting. Nah, dari penjelasan itu tadi, apakah ada yang ditanyakan terkait teks eksplanasi dan pokok-pokok informasi? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, kalian tuliskan hal-hal penting atau pokok-pokok informasi yang terdapat di dalam teks eksplanasi tadi. Kemudian kalian juga buat ringkasan dari teks eksplanasi tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Baik, Bu. Sudah 10 menit, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, jika sudah selesai, coba Siti bacakan hal-hal penting yang telah kamu temukan. Pada paragraf 1, yang pertama yaitu kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara termasuk konduktor yang paling buruk. 2. Kalor dari matahari tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa. Yang Baik, sudah benar ya hal-hal penting yang ditemukan oleh Siti. Apakah teman-teman yang lain juga menemukan hal-hal penting yang sama? iya, Bu. Oke, selanjutnya Diana, tolong bacakan hasil ringkasanmu terkait teks eksplanasi tadi. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi. Kalor dari matahari juga tidak dapat menghantar secara konveksi. Kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Baik, sudah bagus sekali ringkasan dari Diana. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman kalian terkait perpindahan panas secara radiasi, Ibu akan menayangkan video. Kalian simak videonya ya. Assalamualaikum.
Nah, Mr. ini sedang berada di dekat api. Terasa anaknya. Padahal apinya tetap di posisinya. Dan Mr. ini tetap di posisi Mr. ini. Tidak ada benda yang menjadi penghantar di antara kami. Kok bisa berpindah ya panasnya? Perpindahan panasnya disebabkan oleh radiasi. Kalian tahu tidak apa itu radiasi? Radiasi adalah proses perpindahan kalor atau panas yang tidak memerlukan zat perantaraan. Nah, sekarang apa saja sih contoh peristiwa perpindahan panas secara radiasi dalam kehidupan kita? Kan kita sudah berada di rumah untuk mencuci pakaian kotor kita habis camping. Nah, mencuci baju ini juga memanfaatkan perpindahan panas secara radiasi. Ada proses apa yuk? Iya, ada proses menjemur baju. Karena menggunakan panas matahari untuk membuat air di pakaian menguap, sehingga pakaian menjadi kering. Oke, sekarang saatnya review lagi ya. Ini adalah contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian paham ya. Baik anak-anak, setelah kalian membaca teks eksplanasi yang berjudul perpindahan kalor secara radiasi, serta kalian juga telah menonton video pembelajaran. Nah, sekarang ibu bertanya, apa sih perpindahan kalor secara radiasi itu? Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara, Bu. Ya, benar sekali. Perpindahan panas secara radiasi merupakan perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. Lalu, apa contoh perpindahan panas secara radiasi? Siapa yang tahu jawabannya? Itu Bu, saya. Ya, Saat berada di dekat api unggun, badan kita akan terasa hangat Bu. ya benar. Ada contoh yang lain? Saat matahari memancarkan sinarnya, panas dari sinar matahari itu terasa di badan kita Bu. Ya, benar sekali Siti. Selain itu ada contoh peristiwa perpindahan panas secara radiasi yang lainnya, yaitu panas matahari dapat mengeringkan ikan, panas matahari dapat mengeringkan pakaian, dan juga dapat membantu proses pembuatan garam. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi satu kelompok terdiri atas 2 anak ya. Kalian boleh satu kelompok dengan teman sebangku kalian. Baik Bu. Nah, kegiatan pembelajaran yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan percobaan tentang perpindahan panas secara radiasi. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah lilin, korek api, dan juga penggaris. Langkah yang pertama adalah menyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Hati-hati jangan sampai menyentuh api tangannya. Kalau sudah, kalian amati dan rasakan. Kalau kalian sudah merasakan, kalian catat hasilnya. Baik anak-anak, kalian telah melakukan percobaan untuk menyelidiki proses perpindahan kalor secara radiasi. Sudah selesai? Sudah Bu. Sekarang coba perwakilan dari kelompok membacakan laporan hasil pengamatannya di depan kelas. Ayo, siapa yang ingin maju? Saya Bu.
Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait Saya dulu ingin bertanya, ya Diana? Bu, apa perbedaan perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi dan konveksi yang telah kita pelajari sebelumnya, Bu? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Apa sih perbedaan radiasi dengan konveksi dan juga konduksi? Nah, kalau radiasi itu perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. Kalau konduksi merupakan perpindahan panas yang memerlukan zat perantara. Kalau konveksi merupakan perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Nah, apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Nah, agar kalian mudah mengingat perbedaan antara radiasi, konveksi, dan juga konduksi, itu mempunyai lagu. Pindah memakai tiga cara konduksi dan konveksi dan juga radiasi. Radiasi memancar, konveksi panas yang mengalir, panas yang menggorengan, itu contoh konduksi. Itu contohnya radiasi. Air darat dan laut, itu contoh konveksi. AC yang dingin juga contoh konveksi. Ketika itu contoh konduksi. Matahari contohnya radiasi. Memasak air itu contoh konveksi. Memasak besi itu contoh konduksi. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, coba kalian kerjakan latihan soal tentang perpindahan kalor secara radiasi yang ada di LKPD. Kalau sudah selesai, Sudah, Bu. jika sudah, kalian kumpulkan LKPD-nya ke meja guru. Nanti itu akan beri nilai. Baik anak-anak, apakah masih ingat tadi kita telah belajar apa saja ya? Saya masih ingat, Bu. Tadi kita itu belajar tentang pokok-pokok informasi dalam teks eksklamasi dan perpindahan kalor secara radiasi, Bu. Iya benar. Tadi kita telah belajar mengenai pokok-pokok informasi dalam teks eksklamasi serta perpindahan kalor secara radiasi. Bahwa pokok-pokok informasi merupakan hal-hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks bacaan. Pokok-pokok informasi disebut juga dengan apa anak-anak? Informasi penting, Bu. Ya benar, pokok informasi juga dapat disebut dengan hal-hal penting atau informasi penting. Selanjutnya kita juga telah belajar tentang perpindahan panas secara radiasi. Apa itu perpindahan panas secara radiasi? Perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara, Bu. Ya benar sekali, jadi semuanya sudah paham ya? Apakah, Bu? Sudah paham? Atau apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, baik anak-anak. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Seru. Menurut kalian, kegiatan apa sih yang paling menyenangkan? Tadi, Bu, saat percobaan dan pengamatan, Bu. Oke, kapan-kapan kita melakukan percobaan lagi ya. Iya, Bu. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi. Kalian kerjakan soal evaluasi ini di rumah ya. Kalian kerjakan secara mandiri. Nanti kalau ada yang belum bisa, kalian boleh minta bantuan dari orang tua. Iya, Bu. Soal evaluasi ini kalian kumpulkan besok
kaki ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh solar dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk mempelajari materi tersebut ya. Dan jangan lupa tetap semangat. Baik, Bu. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.